Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang cukup berat di dalam perealisasian penyelamatan perkara yang akan kita bahas, yaitu menyelamatkan generasi muslim dari zina. Jadi ini perkara yang kata Syekh Mukbil, salah satu di antara penyakit yang tidak mungkin dilawan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena saking pekatnya zina, maka untuk menyelamatkan hanyalah per individu kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Kita langsung saja biar kita ada kesempatan untuk membahas apa yang Allah mudahkan kepada kita dalam kesempatan kita kali ini. Zina, ya, zina secara bahasa adalah perbuatan keji yang dilakukan pada kubul imra'ah la tahilla lahu. Jadi perbuatan keji, sebenarnya keji di sini maknanya adalah ilaj. Ilaj yaitu masuknya timba ke dalam sumur. Ya, masuknya timba ke dalam sumur terhadap wanita yang tidak halal baginya. Ini zina. Ya, nanti ada hukumnya tersendiri. Adapun apabila ya, kemaluan laki-laki masuk kepada dubur laki-laki, ini namanya liwat. Pelakunya disebut dengan luti. Sering disilakan dengan ya perbuatannya kaum Nabi Lut. Perbuatannya disebut dengan, pelakunya disebut dengan luti. Tetapi luti ini apakah diambil dari Nabi Lut? Ternyata bukan. Ya, artinya yaitu memasukkan kemaluan laki-laki ke dubur laki-laki, namanya liwat. Pelakunya namanya luti. Hukumannya adalah dibunuh, baik pelakunya ataupun yang menjadi objeknya, dua-duanya. Kalau misalnya laki kepada istrinya di duburnya, ini perkara yang diharamkan. Memang ada yang bahas membayar ya denda 200 dinar. Tapi yang zahir ini perbuatan dosa yang jelas yang dirojikan oleh para ulama, sehingga harus banyak bertaubat. Dan ada sebuah hadis disahihkan oleh Albani, Inna Allah la yanzuru ila rajul ati imra'atahu fi duburiha.
sesungguhnya Allah SWT tidak akan melihat seseorang yang mendatangi istrinya di dubur. Jadi dubur ini haram. Ya, misalnya suami ke istri, hukumnya haram dan dosanya besar. Kalau perempuan terhadap perempuan namanya sahak. Nah, sahak ini ya hukumannya ta'zir ini ya. Ya nggak tahu kenapa kok lebih ringan dibandingkan dengan liwat. Yang akan kita bahas adalah zina. Dan bagaimana nanti penyelamatannya ya, karena ini candu ya. Ini candu yang berbahaya. Zina itu sendiri. Tapi nanti kita bedakan antara ya gharizah jinsiyah, apa hikmahnya, kemudian dengan tadi zina yang kita istilahkan dengan candu yang mengerikan ya. Yal hadirun azani wa azakumullah. Jadi zina ini haram hukumnya. Dia termasuk daripada a'zamu jaraim, termasuk daripada tindakan kriminal yang paling besar secara syariat. Secara syariat ya. Dan termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirik. Jadi setelah syirik, dosa besar yang paling besar diantaranya adalah apa? Zina. Zina ngeri ini. Wa qatlun nafsi bighairi haq, dan membunuh jiwa tanpa hak. Pembahasan membunuh jiwa tanpa hak ini pada babnya. Intinya ya membunuh itu kan ada membunuh khata'a, ada syibhul amad, ada amad begitu. Nah, ini jiwa yang tidak boleh dibunuh dibunuh. Ini ya zina ini urutannya begitu. Rentetannya dari dosa besar ini zina, jadi mengerikan ini zina. Ya. Berikutnya tentang masalah apakah dosa zina ini dalam satu strata, dalam satu tingkatan. Jadi zina itu tidak dalam satu strata dosa, dalam satu tingkatan dosa. Jadi zina itu perbuatan jelek yang paling jelek, sebagaimana tadi disebutkan, termasuk dosa besar yang paling besar. Ada yang lebih besar lagi dosanya dan ada yang paling besar. Ditinjau dari sisi pelakunya, kemudian ditinjau dari sisi siapa yang menjadi objeknya. Jadi kalau pelakunya adalah thayyibuz zani, ini dosanya jauh lebih besar. Orang yang sudah tua, sudah sepuh zina, nah ini dosanya lebih besar nih dibandingkan bujangan yang belum menikah. Ini ya, apalagi budak misalnya melakukan zina, nanti beda lagi hukumannya. Ya, ini sudah thayyibu, ya sudah sepuh dan nikah, zina dosanya besar. Kemudian yang dizinai, ya kalau menzinai orang nggak dikenal, tidak ada hubungan, dosa. Tetapi kalau menzinai halilatu jarika, menzinai istri tetangga, dosanya jauh lebih besar. Ya makanya hati-hati ya di dalam, ya sebenarnya sih ini sudah perbuatan dosa semuanya ya. Tapi tatkala ada orang yang tidak mungkin kecuali dia berbuat zina, di sini dia harus pertimbangkan kepada siapa dia akan berzina. Ya, harus pertimbangan ini, otaknya harus dipakai. Tapi biasanya kalau laki-laki sedang bersyahwat tinggi, otaknya blank. Makanya laki-laki dalam masalah syahwat jangan sampai puncak. Kalau puncak nanti otaknya blank ya. Makanya wanita kalau diajak kumpul sama suaminya tetap dilayani walaupun di atas sekedup onta ya. Ini kan kondisi yang sangat darurat. Masa di onta melayani hubungan badan? Ya kalau memang itu harus terjadi, lakukanlah. Kalau enggak nanti otaknya blank. Kalau otaknya blank, ini bisa menjadi petaka yang besar. Ya. Tadi menzinai istri tetangga, dosanya sangat besar ini. Kemudian lagi menzinai
mereka yang masih punya hubungan kekerabatan, yang masih mahram. Misalnya menzinai kakak, menzinai adik. Wah, ini dosanya besar ini. Ya, lebih besar dibandingkan zina-zina biasa. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Laki-laki pezina di dalam syariat kita itu tidak boleh menikahi kecuali pezina. Memang umumnya ya antara pezina akan menikah dengan apa? Dengan wanita pezina. Nah, ini yang sering dijadikan sebagai dalil bolehnya ini. Dalil ini yang sering dijadikan dalil bolehnya menikah tatkala sudah hamil duluan. Ya, istilah zaman dulunya namanya LKMD, istilah zaman dulunya. Tapi sekarang sudah agak punah ya. Apa masih ada kesepuan yang ingat definisi LKMD? Masih? Ya udah, alhamdulillah. Lamar keri meteng disit. Ya, masih ingat kumpul kebo? Ah, itu kumpul kebo ini istilah untuk mahasiswa UGM yang lagi KKN itu mengistilahkan seperti itu dengan kumpul kebo, yaitu hubungan kekeluargaan tanpa nikah. Namanya kumpul kebo, kumpulnya kebo gitu. Naudzubillah. Sudah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah laki-laki pezina kecuali menikahi wanita yang berzina. Ini. Tetapi di sini ya, kalau dia sudah bertaubat, ini kondisi dia ini tidak dikatakan sebagai laki-laki yang berzina. Kalau sudah bertaubat, ini penjelasan dari Ibnu Taimiyah di dalam tafsir tentang masalah ini. Dan nanti ada penjelasan yang agak panjang tentang kapan hukuman had ditegakkan. Ya, hukuman rajam, ya, had bagi orang yang berzina, ya kan? Nah, ini ada pembahasan panjang. Ya, jadi memang masalah had sebagaimana yang kita ketahui ya mengerikan. Ya, tapi ternyata beliau menjelaskan apabila sudah peluang untuk berbuat zinanya ini jauh, hampir tidak mungkin orang berbuat zina kemudian zina lah, disitulah hukuman had ditegakkan. Kalau di negeri kita ini ya hanya kepada Allah lah kita mohon kita diselamatkan dari zina. Ya, karena zina ya sebagaimana yang kita ketahui. Naudzubillah. Ya, naudzubillah min dzalik. Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Jadi seorang laki-laki yang berzina tidaklah dinikah kecuali oleh menikahi wanita yang berzina. Nah, ini dijadikan dalil tadi ya. Tetapi yang zahir sebatas yang saya ketahui ya, misalnya ada pasangan laki-laki zina misalnya ya, kecolongan lah ya, MBA katanya, nikah dengan kecelakaan ya kan. Yang benar ini tidak sah ya. Jadi misalnya wanita itu sudah hamil akibat perbuatan zina, ini dalil ini tidak bisa dipakai ya, tidak bisa dipakai karena di dalam ya syarat sahnya nikah itu ada dua. Yang pertama istaufar bihi syurut, terpenuhi syarat sahnya akad nikah. Yang kedua intifaul mawani', tidak adanya penghalang. Tidak adanya apa? Penghalang. Kalau adanya penghalang maka akadnya nggak sah. Ya, misalnya di antaranya lagi hamil ini, maka akadnya nggak sah. Dan ini yang paling kuat sebenarnya dari pendapat para ulama. Lah kapan dinikahkan? Ya nanti tatkala sudah lahir gitu. Ini masalah ini ramai terus ya, tapi terus kita akan sampaikan karena itu yang kita ketahui dan itu yang kita yakini gitu. Ya, dan ini kadang dianggap berat oleh sebagian kaum muslimin tatkala dia mengetahui dulu akadnya ini ada cacat di situ. Lah terus gimana? Ya aqdun min jadid. Lah ya malu ketahuan lah ya kan. Syarat nikah kan mudah. Ada kan acara sederhana, ada syaratnya, ada ini sudah sah. Ya setelah suci begitu. Tidak perlu dirame-rame, tapi untuk memperbarui akad. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah.
Wazaniyatu la yankihuha illa zanin, dan seorang wanita berzina tidaklah dia dinikah kecuali oleh laki-laki yang berzina atau musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, ya. Zina ini ya penyakit yang mengerikan ya, karena penyakitnya ini zina itu menggoda ya, menggoda jiwa ya, menggoda jiwa, ngeri ya. Maka jalan yang paling bagus untuk selamat dari zina ya menjauh. Nanti akan dibahas caranya. Berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim ya, yang menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah, kecuali dengan salah satu di antara tiga keadaan. Yang pertama adalah thayyibuz zani, laki-laki yang sudah tua, yang sudah menikah zina. Ini halal darahnya ya, yang menegakkan pemerintah. Ya bukan apa? Bukan perorangan atau jamaah pengajian begitu. Ini secara hukumnya. Wan nafsu bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa. Ya, seorang muslim membunuh muslim maka dibunuh. Tapi kalau muslim membunuh orang kafir enggak dibunuh. Tapi orang kafir membunuh muslim dibunuh. Itu secara hukum hadnya. Loh kok kalau kaum muslimin membunuh orang kafir tidak dikisos, kenapa? Karena enggak selevel. Nih muslim, nih kafir beda. Jiwa dengan jiwa, muslim dengan muslim ini. Wa tariku lidinihi, dan orang meninggalkan agama, murtad. Al mufariq lil jamaah, yang menyempal dari kaum muslimin, memberontak ini. Tapi syahidnya yaitu ats-tsayyibuz zani, sama-sama berzina tapi dia sudah tsayyib, ini dosanya lebih besar. Berikutnya juga berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zamu 'indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dijawab oleh Rasulullah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang pertama berbuat syirik, engkau menjadikan untuk Allah tandingan sedangkan Allah yang menciptakanmu. Ini yang pertama, syirik ya. Padahal syirik secara umum tidak terjerat hukum, ya kan? Hukum positif tidak menjerat perbuatan syirik. Antum sudah pernah mendengar orang berbuat syirik terjerat hukum positif di pengadilan, ada nggak? Nggak ada. Nah, karena ini kejahatannya bukan kepada orang tetapi kepada siapa? Pencipta. Nah, sehingga orang tidak merasa tersakiti karena dia tidak terkena dampaknya. Beda dengan maling ayam. Coba kalau maling ayam dilaporkan polisi, kira-kira kena bogem mentah atau enggak? Maling ayam loh, kena ya kan? Maling sapi misalnya ya kan? Tapi berbuat syirik enggak. Tapi di sisi Allah besar ini, karena Allah ini yang terzalimi, dan ini mengerikan, dan Allah enggak peduli. Ya, misalnya lolos dalam jeratan hukum positif, enggak akan lolos dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Allah lebih keras, inna batsya rabbika lasyadid. Ini yang pertama. Berikutnya, kemudian apa lagi? Yang berikutnya adalah antaqtula waladaka makhafatan ayat amamak, yaitu engkau membunuh anakmu karena khawatir miskin, yaitu anakmu ikut makan. Jadi di antara ketakutan di masa kita ini, kalau anaknya banyak, ya tentunya biaya untuk ngasih makan banyak, apalagi untuk sekolah banyak, sehingga mereka menahan untuk punya banyak anak, ya kan? Nah nanti biaya kuliah berapa, nanti biaya manten berapa, lah anaknya berapa, ya 2 gitu, nggak nambah, enggak, takut gitu. Sebenarnya ini dari wasawis syaitan, dari wasawis syaitan. Jadi syaitan ini memang suka
bikin susah orang ya. Biaya walimah sebenarnya kan murah ya kan. Tapi kalau ada saran, ada sewa dekor, ada sewa ini jadinya mahal ya kan. Jadi yang jadi orang tua ketakutan nih, gimana ini? Ya, yang mau nikah juga ketakutan. Daripada takut mending anaknya yang disedikitin. Gitu. Bahkan sebagian membunuh anaknya karena takut makan. Ini dosanya juga termasuk paling besar. Kemudian tanya lagi, apalagi Rasulullah dosa besar yang paling besar disebutkan antuzani halilata jarik, engkau menzinai istri tetanggamu. Ya, muttafaqun alaih. Jadi pergaulan antar tetangga ini perlu diwaspadai. Di negeri kita ini ngendong itu bukan perkara yang aib. Ngendong, ngertos nggak artosipun ngendong? Ki ngene ngendong. Lah bojomu lagi nang ndi? Ki lagi becak gitu. Kakine akhirnya ngendong di tempat Nini ya, misalnya Nini udah 55 tahun. Ya nih laki-laki udah tua ya kan. Siapa yang mau menyangka? Tapi bisa terjadi perbuatan zina. Bisa terjadi apa tidak? Kakek-kakek misalnya umur 60 dengan nenek-nenek umur 60 bisa nggak? Bisa. Atau juga ya, nah ini sering juga terjadi perzinaan antara Bang Ucek-ucek sama siapa itu? Sama nasabahnya ya kan, tetangganya jadi Bang Ucek-ucek, jadi lintah darat ya kan. Akhirnya terjadi perzinaan. Ya tetangga saya juga terjatuh pada perkara yang demikian itu. Ini berbahaya. Ini budaya ngendong. Ini waspada. Jadi kalau mau ngendong, ya ngendong di saat ada suaminya ketemu sama suaminya. Tapi kalau suaminya nggak ada, jangan ngendong sudah. Ngendong diki mbak, mboten lah. Mas niko dereng kondur, mboten apa-apa mbak, mboten lah. Niki mbak, baik kok sombong, mboten apa-apa. Nah, karena setan itu naudzubillah min dzalik ya, menggoda. Jangan berani-berani, dosanya besar ini. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, sekarang apa sih bahayanya zina? Jadi zina ini bahaya. Ya, dan yang meneliti bahayanya zina ini ya Islam saja sebatas yang saya ketahui. Karena orang menganggap zina ini kemanusiaan. Ya, zina ini adalah apa? Kemanusiaan. Bahkan sebagian orang menganggap zina ini adalah sodakoh. Ngeri apa tidak ngeri? Ngeri. Jadi kalau misalnya ada tamu, ya kan, sodakohnya adalah ya untuk naudzubillah min dzalik, untuk berzina sama istrinya. Naudzubillah, ini kan salah. Dan perkara masalah zina ini juga ya sering bentengnya lemah. Jadi kalau pemuda yang jadi judul mau penyelamatan dari perbuatan zina ini, nanti ada sisinya karena memang darahnya lagi membara, ya, kemudian juga penasarannya lagi tinggi. Tetapi bisa terjadi perbuatan zina bukan pada pemuda, mungkin di masa mudanya dia selamat, tapi di masa tuanya dia gagal. Karena apa? Karena tadi pernikahan itu kan waktunya lama, ya tidak? Misalnya nikah umur 20 tahun. Ya, dia kemudian sekarang ini umurnya 50 tahun, berarti 20 ya, jadi 50 berapa puluh tahun? 30 tahun. Mengalami kebosanan. Kadang si istri mengalami kebosanan, si suami mengalami kebosanan. Dan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dikira legal. Asal suaminya nggak marah, asal istri tidak marah. Nah, dia belum paham betapa bahayanya zina. Di antara bahaya zina adalah ya, jadi zina ini termasuk perusak yang paling besar, yaitu apa? Munafiyah li maslahati nizam al-alam hifdzul ansab, yaitu dia perusak tatanan terjaganya nasab. Terjaganya apa? Nasab. Ya, terjaganya nasab. Jadi dengan zina itu nasabnya jadi hancur. Ada hal yang kadang orang tidak berpikir. Saya dapatkan waktu saya ngaji, ya, waktu saya ngaji di Yaman, tentang prostitusi. Misalnya ada seseorang zina sama PSK, ya kan, sama PSK, pelacur. Kalau bahasa Arabnya imra'atul baghaya, ya kan, sama pelacur.
Yang namanya pelacur ini kan dia nggak berpikir macam-macam. Ternyata pelacurnya ini kenalan sama pemuda. Pelacurnya jatuh cinta sama pemuda, ya karena pelacurnya masih muda, pemudanya juga jatuh cinta sama pelacur. Kemudian nikah. Tatkala nikah, loh, bapaknya tahu ternyata si pelacur itu adalah wanita yang pernah berzina dengannya. Sekarang boleh nggak laki-laki ini menikahi pelacur tersebut? Tidak, karena sudah dizinai sama bapaknya. Nggak boleh ini. Jadi yang demikian ini, si tetapan ini berarti ada hubungan sama bapaknya. Nauzubillah min dzalik. Karena kita diharamkan menikahi istri-istri bapak kita. Kalau sudah dinikahi sama bapak kita, ya nggak boleh dinikah sama kita. Kalau sudah dinikah sama kita, ya nggak boleh dinikahi sama bapak kita, begitu. Saya ketipun pahamin apa tereng? Jadi istri-istri bapak nggak boleh dinikah sama anak, istri-istri anak nggak boleh dinikah sama bapak. Lah, tatkala sudah dizinai ini maknanya punya bapak, nggak boleh dinikahi sama anak. Naudzubillah min dzalik. Padahal yang demikian ini kejadian ini pasti banyak terjadi kalau bahaya zina tidak dihentikan. Jadi zina itu merusak nasab. Ya, merusak apa? Nasab. Memang ada penelitian, tapi penelitian itu hanya sekedar ya tambahan ya. Jadi dokter-dokter meneliti kenapa kok ya pada genetikanya wanita muslimah bersih, sedangkan pada genetikanya wanita kafir kotor, dijelaskan. Ya memang rekam jejak wanita itu tidak cepat hilang. Jadi kalau ada laki-laki yang menzinai, rekam jejaknya masih ada. Naudzubillah min dzalik. Kecuali kalau sudah bersih gitu ya, rekam jejaknya baru hilang. Nah, bagaimana kalau zina? Ini rekam jejaknya terlalu banyak. Maka nanti akan menimbulkan banyak mudarat. Di antaranya tadi nasabnya hilang. Berikutnya wa himayatul furuj. Ya. Dan hilangnya penjagaan kemaluan. Ya, hilangnya penjagaan apa? Kemaluan. Wa hifdzul hurumat, dan menjaga kehormatan. Wa siyanatul a'rad, dan penjagaan dari kehormatan. Hurumat sama, hampir sama dengan a'rad ya. Ada beda tapi sedikit. Wa zina yajma'u khalalu syarr kulliha, sedangkan zina itu mengumpulkan seluruh cabang kejelekan. Wa yaftah 'alal 'abd abwaaba minal ma'asi, dan dengan zina tersebut membuka pintu-pintu maksiat bagi hamba. Ya, makanya orang-orang yang berzina ya tidak hanya berzina, mesti ada teman-temannya. Membuka aurat, musik, homer, rokok, ya apa tidak? Kata-kata haram, ya. Naudzubillah min dzalik. Banyak kemaksiatan yang dibuka dengan zina. Wa yuwallidul amrad an-nafsiyah, dan dengan zina itu melahirkan penyakit jiwa, ketakutan, kekhawatiran, begitu, galau, gabut, loyo. Wa qalbiyah, dan juga hati. Ya, hati. Makanya waliyadzubillah, wanita yang terjatuh pada zina setelah dia punya istri, suami, wah ini jiwanya pun rusak. Naudzubillah. Laki-laki juga demikian. Ya, qalbiyahnya. Wal jasadiyah, dan jasad sebagaimana yang sudah diketahui ya, munculnya penyakit yang disebabkan karena zina. Wa yuwarithul faqra wal maskana, dan melahirkan kefakiran dan kemiskinan. Jadi kefakiran dan kemiskinan di antara pemicunya adalah zina. Wa yunafirul ibad minaz zunah, dan melarikan hamba-hamba dari keindahan. Ya, keindahan akhlak, ucapan, perbuatan, pakaian, tindakan. Dengan sebab zina ini menjauh. Dan kemudian menjatuhkan kehormatan diri, melahirkan ya, ciri khas sebagai orang yang rusak yang nampak di wajahnya. Jadi orang-orang yang suka berzina, wajahnya ini jelek. Ya, wajahnya ini jelek, nampak dia. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan juga dia merasa kesepian di hadapan manusia. Makanya Allah SWT mengharamkan zina karena saking banyaknya mudaratnya. Sebagaimana yang Allah katakan,
Ya, di dalam surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila. Dan janganlah kalian mendekat-dekat zina. Jadi mendekat saja tidak boleh, apalagi berzina. Makanya perempuan jangan tebar pesona ini. Ya, jadi perempuan sebenarnya mudeng sekali kelemahan laki-laki. Ya. Dengan cara apa? Ucapannya lembut, ya kan, dengan harum, ya kan, lenjeh dan seterusnya gitu. Ya, biasanya laki-laki paling tidak mampu menghadapi cobaan misalnya dia ingin beli mobil atau cobaan dari godaan wanita. Yang paling berat mana coba? Biasanya orang dia ingin banget beli mobil, ya, ada mobil geletak. Ya, kemudian di situ ada perempuan, dia biasanya lebih termudoroti perempuannya atau mobilnya? Tentunya wanita, ya. Jadi para ulama menjelaskan mana yang lebih bahaya bagi manusia, uang atau wanita? Ya, uang atau wanita? Para ulama menjelaskan wanita. Makanya terkadang seorang ulama yang soleh, yang bertakwa, itu lebih takut terhadap budak hitam sekalipun. Jadi laki-laki yang ganteng, yang soleh, yang tampan ini bisa jatuh harga dirinya dan kesudahannya gara-gara wanita yang hitam legam sekalipun. Jadi wanita yang hitam legam bagi laki-laki ini lebih berbahaya daripada uang. Contohnya begini, tolong ini ada uang 10 juta, bawa, ya, pakai sepeda motor sampai ke Surabaya. Ini uang jalannya, uang makannya. Dibawa pakai sepeda motor sampai Surabaya. Kira-kira sampai Surabaya ini kalau orangnya amanah, ya, kira-kira utuh nggak 10 juta? Orangnya amanah, utuh apa tidak? Utuh. Nah, berikutnya orang sama yang amanah, tolong wanita yang hitam ini kamu bawa dari Kebumen sampai Surabaya naik sepeda ontel misalnya. Ini uang jalannya dan sebagainya, uang ramesnya. Orang hitam gitu, ya. Kira-kira wanita ini utuh apa tidak kira-kira? Utuh apa mboten Ustaz Misbahul Munir? Fitnah nggih. Fitnah apa mboten fitnah? Fitnah. Ya, fitnah mesti ada aja jalan syaitan itu untuk, ya, menjebak ini. Mesti ada aja. Nauzubillah. Ya, makanya Allah SWT mengatakan wala taqrabu zina, dan janganlah deket-deket zina. Antum masih ingat kisahnya, ya, 2 orang kakak beradik yang mau jihad? Ya, dia kakak beradik mau jihad, mau berperang. Tatkala dia mau berjihad, dia punya tanggungan adik perempuan. Ya kan? Kalau dibawa perang gimana? Nggak mungkin. Kalau ditinggal gimana? Nggak mungkin. Akhirnya dititipkan di laki-laki yang soleh. Dititipkan laki-laki yang soleh, yang bertakwa. Saya mau jihad, tolong saya titip adik saya. Ya, tadinya nggak mau, tapi setelah didesak mau. Ya, didesak mau. Ini ngeri, ya, perempuan ini ngeri, ya, paling ngeri bagi laki-laki. Jadi perempuan tolong, ya, dibantu saudaramu dari laki-laki supaya jangan jatuh, ya, keimanannya tatkala dia menghadap kepada Allah masih dalam keadaan baik. Karena ujian paling berat adalah wanita bagi laki-laki. Akhirnya diterima sama orang soleh tersebut. Setelah diterima, ya, dia ditaruh wanitanya jarak jauh ke sana nih, biar aman, ya, biar aman jauh. Kalau mau ngasih makan dilempar makanannya, minumnya dilempar, gitu. Karena berbahaya, perempuan menjaga iman lah, dilempar. Coba kalau kita punya tamu perempuan soleha cantik gitu, kita ngasih makannya dilempar misalnya, kayak roti nih, kayak wedangnya wadah banyu, produk, gitu. Berjalan sebulan, 2 bulan, banyak orang lihat. Kira-kira pada komen nggak masyarakat? Mas jere soleh kaku nyedengan, dan terus kepriwe, ya, sing sopan lah. Akhirnya karena setan juga membisiki, akhirnya, ya, ditaruh di depan pintu. Berjalan lama sampai akhirnya masuk ke rumahnya, sampai ngobrol, sampai akhirnya terjadilah perzinahan.
Nah, tatkala terjadi perzinahan, baru syaitan bilang, ini semuanya ulah saya ini. Nanti kakaknya mau pulang, ini kamu mau gimana? Coba, ketahuan ini. Nah, terus gimana? Bunuh bayinya. Akhirnya bayinya dibunuh. Ya kan? Bayinya dibunuh, khalas, selesai, nggak ada bayi, bersih. Nanti ya, kalau misalnya ya kakaknya datang, dia ditanya, katanya punya anak dan anaknya dibunuh, nanti kamu ditanya lagi, gimana caranya biar aman? Akhirnya perempuan itu dibunuh, kan aman, betul. Akhirnya kakaknya pulang. Mana adik saya? Oh, adikmu udah meninggal, nih kuburannya. Oh, kenapa? Sakit. Udah selesai, percaya. Pulang. Setelah pulang ini, naudzubillah min dzalik ya, setan cara menghancurkan manusia. Setelah pulang, akhirnya dua kakak adik ini mimpi, adikmu itu nggak sakit, adikmu itu dibunuh, dikubur di sana. Sebabnya karena dia berzina dan punya anak, kuburan anaknya di sana. Akhirnya dicek, betul, ternyata ada kuburan si perempuan itu dan ada kuburan bayinya. Zaman dulu belum ada visum, tapi kan antara mati normal dengan mati dibunuh kan tetap ada beda. Akhirnya ditangkap, laki ini dirajam. Ya, tatkala dirajam mau mati nih, iblis datang kepadanya. Kamu tahu nggak, semua ini saya yang menyebabkan. Dan saat ini kamu tinggal mau matinya dan tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali aku, gitu. Jadi kalau kamu mau butuhan aku, ya aku tolong kamu. Tapi kalau enggak, ya masa bodoh. Terus orang soleh ini mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa minta tolong padamu, saya sudah tidak berdaya seperti ini. Gampang, pokoknya tinggal anggukkan kepalamu, nanti saya tolong. Akhirnya kepalanya dianggukkan, ya, sebagai tanda bukti sepakat, karena dia disolib, dirajam, menganggukkan kepalanya, sepakat, ya, ditolong sama syaitan tadi, sama iblis, ya. Setelah ngangguk seperti ini, iblisnya kabur, kemudian orang ini mati. Ya, jadi memang laki-laki ujian yang paling berat adalah apa? Perempuan. Hati-hati, jangan mau dititipin pembantu sama istri. Mas, ini saya pergi dulu nih yang masak. Nenek ini misalnya, jangan mau, enggak deh, sana bawa aja, saya makan, saya mau bisa beli di warung. Ini nenek-nenek, nenek-nenek nggak usah. Nah, ini kadang yang menyebabkan laki-laki masuk neraka kadang istrinya. Ya, kita lanjut lagi. Berarti zina bahaya atau tidak bahaya? Bahaya sekali, karena ini dosa besar di sisi Allah. Berikutnya, bagaimana kita menyelamatkan dari zina? Ini. Bagaimana cara kita menyelamatkan dari zina? Memang pembahasan secara umum ada, tapi di sini ada hadis yang penting sekali. Dan di sini juga ada doa, ya, doa agar kita selamat dari zina. Ya, kalau doa untuk diri kita, ya, Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Doanya sudah hafal semuanya ini? Doanya gimana? Allahumma ghfir dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Wa tahhir qalbi, dan sucikanlah hatiku. Wa hassin farji, dan lindungilah kemaluanku. Jadi kita minta kepada Allah perlindungan, penjagaan dari kemaluan kita sendiri. Ya, jadi kemaluan ini kayak organ tubuh lain tapi ada dalam tubuh kita. Syahwat ini yang ahli, ya, memang orang kesehatan, ya, ngamati ke Mas Teguh, ngamati mboten, atau ahli ilmu jiwa. Jadi, ya, jadi kita butuh perlindungan ini terhadap diri kita. Padahal itu organ tubuh kita, tapi kadang liar dia. Kadang dia liar, sehingga di sini diajari doa seperti itu dari Rasulullah SAW. Jadi kisahnya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, sesungguhnya ada seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kata-kata ini seakan kata-kata yang jelek, ya kan? Kata-kata yang vulgar, kata-kata yang aib. Tapi kalau kita amati,
di dada orang ini tetap ada unsur iman, ya apa tidak? Kalau tidak ada unsur iman, mungkinkah dia datang kepada Rasulullah minta zina? Mungkin apa tidak? Tidaklah, ngapain, ya kan? Mau zina kok minta izin? Kalau minta izin jelas nggak boleh, ya apa tidak? Mau riba kok minta izin? Ya nggak mungkin lah. Mau durhaka kok minta izin? Nggak mungkin. Tatkala dia seperti ini berarti ada iman. Tetapi coba kita lihat, ya Rasulullah SAW izinkan aku untuk berbuat zina. Kemudian para sahabat yang lainnya langsung mencelanya. Mah. Pergi. Masa ini di majelisnya Rasulullah, ini orang soleh, orang baik. Kalau kamu minta izin jadi muadzin, minta izin baca Quran, minta izin ilmu, monggo, ini minta izin zina. Wah, di hati sahabat ini, kamu otaknya di mana gitu kan? Otaknya gitu kan? Ya kan? Tapi di sini Rasulullah SAW memiliki kedalaman ilmu. Ini bedanya orang berilmu, berwawasan, punya jiwa, punya sudut lain. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, udnuhu, dekatkan dia. Fadana minhu qariban, akhirnya dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin mengendalikan, ya, orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, anak-anak kita dari perbuatan zina, memang kita harus menjalin keakraban, kontrol. Ya, karena ini candu, ya. Kita jangan sungkan-sungkan kontrol HP anak kita, apa yang dilihat, postingannya apa gitu, pergaulannya bagaimana, teman-temannya kayak apa. Karena ini berbahaya. Ya, berbahaya. Ya. Akhirnya ini yang dilakukan Rasulullah melakukan pendekatan. Maka ini bisa menjadi metode bagi kita juga kalau menghadapi yang semacam ini, kita lakukan metode pendekatan. Ya, karena biasanya orang jahil tidak tahu bahaya. Kemudian setelah dekat, fajalasa, kemudian dia duduk. Nah, setelah duduk, dia merasa nyaman, tidak dimarahi, merasa tenang, memungkinkan untuk terjadi dialog. Kemudian di sini Rasulullah melakukan metode penalaran dengan nalar. Ya. Jadi zina itu sebenarnya juga sebuah fokus, ya, fokus jiwa, hati atau perasaan yang kemudian akhirnya syahwat ini, ya, menjadi tajam. Tapi kalau fokusnya hilang, kemudian, ya, perhatian terhadap perkara itu sudah berpaling, maka ketajaman melakukan hal yang demikian itu bisa menurun, bahkan hilang. Buktinya ada sahabat yang tugas berjihad di Mesir, ya, sahabat Nabi, sampai 16 tahun nggak ketemu istrinya. Coba bayangkan, dia kuat, ya kan berarti dia fokus berdakwah dan sebagainya. Maka yang penting fokusnya ini dipecahkan ini. Ya, jadi yang terjatuh pada zina memang, ya, fokusnya istilahnya istirsal, ya, terus menerus gitu. Jadi fokusnya ini harus dipecahkan, dipalingkan, ya, ke hal-hal lain, ya. Kemudian Rasulullah SAW melakukan penalaran terhadap perbuatan tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, atuhibbuhu li ummika? Kamu mau zina ya? Iya ya Rasulullah. Jangan nikah aja. Saya nggak butuh nikah kok. Masa pengen syahwat harus nikah? Jadi kadang orang memuaskan syahwat itu bukan karena pengen nikah. Jadi syahwat ini ya mirip seperti orang pengen kencing, pengen berak, ya kan, pengen makan, pengen minum, begitu. Nah ini, akhirnya loh, ini kamu belum tahu tentang zina ya. Coba sekarang gini, bagaimana kalau ada orang menzinai ibumu? Kamu punya ibu? Punya. Kalau ada orang nggak dikenal, orangnya jelek, miskin, kotor, bau, tiba-tiba menzinai ibumu, mau nggak kalau ibumu dizinai? Coba di antara manusia ada nggak yang pingin ibunya dizinai? Nggak ada. Akhirnya dia mengatakan, lah, nggak pingin oleh Rasulullah. Wallah, demi Allah. Dan ini fitrahnya manusia. Mulai fitrahnya terangkat nih.
Ini orang-orang, maaf ya, orang-orang kafir di negeri kafir, penalaran tentang ini berarti kurang. Karena perzinaan di kalangan mereka ini sudah terjadi sejak SD. Saya pernah nanya kepada teman saya, Soleh ya, asli Italia, nama aslinya saya nggak tahu. Ya, Soleh waktu itu umur 15 tahun, ya, 15 tahun udah bisa bahasa Arab dan sebagainya, tapi masih kekanak-kanakan. Saya nanya, Leh, gitu, pakai bahasa Arab. Di negerimu kok bisa kaya itu kayak gimana, Leh? Gitu. Dan jawab, yo intinya dunia. Terus gimana lagi, Leh? Soleh menyebutkan, ya setelah dunia apa? Zina. Ya, kakak dengan adik, kadang dengan anjing, dengan ini, dengan itu, zina. Naudzubillah. Kan nalar mereka belum terbangun, coba. Jadi bagaimana kalau yang dizinai ibumu, boleh nggak? Demi Allah saya tidak mau. Kemudian ditanya lagi, ya, dia kemudian menyatakan tidak ada manusia yang ingin ibunya dizinai. Ini waktunya hampir habis. Ya. Kemudian gimana misalnya kalau ada laki-laki menzinai anak perempuanmu? Ya kan, mesti orang akan berontak. Ya mana mungkin mau? Tidak ada orang yang mau. Kemudian ditanyakan lagi, ya. Bagaimana kalau misalnya ada laki-laki yang pingin menzinai saudara perempuanmu? Ya, tentunya jawabnya sama, tidak mau. Bagaimana kalau dengan bibimu? Ya jelas nggak mau. Bagaimana kalau dengan istrimu? Ya jelas nggak mau. Setelah itu akhirnya dia tersadar. Jadi kalau orang berzina, maka yang dizinai kemungkinan itu tadi bisa jadi ibunya orang, adiknya orang, istrinya orang, anaknya orang, bibinya orang. Mengerikan apa tidak mengerikan? Mengerikan. Ini makanya pemerintah itu harus didorong ya, kefahaman mereka tentang ya hukum perzinahan itu bukan hanya pada hukum suami istri. Pasal perzinahan itu kan diterapkan oleh pemerintah hanya pada kalau suami istri, ya apa tidak? Kalau selain suami istri nanti tinggal ini yang melakukan siapa? Kalau anak-anak nanti kena hukum perlindungan anak-anak. Nanti kalau yang lainnya paling tindakan tipiring dan sebagainya, banyak yang lolos. Ini sebenarnya zina ini secara umum diterapkan semuanya, nggak anak-anak, nggak yang udah berkeluarga begitu. Jadi butuh bantuan pemerintah karena zina ini merusak. Sebagaimana tadi yang disebutkan. Kemudian setelah dia sadar, akhirnya Rasulullah SAW mendoakan dia, ditaruh tangan beliau di dadanya dengan doa, Allahumma ghfir dzambah, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbah, dan sucikanlah hatinya, wa hassin farja, dan lindungilah kemaluannya. Dan ini bisa diterapkan kalau kita mendoakan anak kita dengan doa tersebut. Jadi kalau kita punya anak laki atau perempuan, kita doain. Udah pernah didoain apa dereng dengan doa ini anak-anak kita? Belum apa dereng? Sudah pernah apa dereng? Lah kelalentet lah. Sudah pernah apa belum? Nah ini didoain karena ngeri loh. Mereka tantangannya sangat berat loh di masa kita ini. Tantangannya lebih berat dibanding masa kita dulu. Sekarang lebih berat. Butuh perhatian lebih, juga doa. Kemudian laki-laki ini setelah didoai oleh Rasulullah, dia mengatakan, ya, demi Allah, setelah itu dia sangat benci sekali terhadap perbuatan zina. Jadi memang cara penanggulangannya diantaranya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Juga ada yang lain ya, dengan nikah, pakai hijab, ya kan? Kemudian menjauhi hal-hal yang membangkitkan syahwat, tidak ikhtilat, dan hal-hal yang lain, datang ke majelis taklim atau yang bantu yang lainnya ya, mungkin olahraga atau mungkin keterampilan, sehingga fokus dia terhadap perbuatan itu pecah. Dan pecah diharapkan nanti fitrahnya terjaga sampai dia selamat ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Tadi kita sudah mendengar ada tanda masuk isya. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan apa tidak? Doanya masih ingat? Masih ingat? Coba ya kita bareng-bareng. Allahumma ghfir
Kita bareng-bareng. Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Nah, coba kita ulangi lagi ya, bareng-bareng. Coba. Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Coba sendiri bareng-bareng. Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ingat ya, doa ini doa yang dari Rasulullah. Padahal yang namanya ucapan Rasulullah itu jami' mani'. Ya, misalnya Allahumma ighfir dzambahu, berarti ini pembahasan masalah istighfar ya kan. Wa tahhir qalbahu, dan hatinya bersih. Ya, hati yang bersih itu akhirnya menumbuhkan apa? Bahagia dan seterusnya. Ada pembahasan yang panjang di situ. Dan penjagaan kemaluan, ya kan? Jadi fitnah yang paling besar dan paling berat adalah apa? Kemaluan. Rasulullah pernah mengatakan, "Mayyadman li ma baina ma baina lahyaihi wa baina fakhidaihi admana lahu al-jannah." Barang siapa yang bisa menjamin selamat apa yang ada di antara dua jenggotnya, yaitu kumis dan jenggot, yaitu apa? Mulut, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, ya kan, yaitu kemaluan, maka kata Rasulullah, adzmana lahu al-jannah, maka Allah akan jamin dia surga. Jadi memang berkata yang jangan syirik, yang jangan bid'ah, yang jangan maksiat sulit. Demikian juga menjaga kemaluan tidak lebih mudah dibandingkan menjaga mulut. Nah, inilah, semoga kita selamat dari perbuatan yang sangat mengerikan ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.